Dan kenapa aku benci sekali dengan Mamat? Dia membuat undang-undang untuk membunuh. Setelah itu saya serahkan diri. Serahkan diri ke... Tetapi bukan menjadi hak beliau lagi kalau urusannya menghina agama Islam. Mungkin ayah saya lihatlah, lihat kami bertiga ya, kemungkinan ya. Jadi tolong menyerah sekarang. Kalau misalnya Abi berpikir bahwasanya Islam itu adalah agama teroris, kemudian dia dulu ustadz ya kan, harusnya dia menjalankan aksi terorisme dong. Kalau misalnya memang Islam itu syariatnya membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, ya berarti syariat Islam bunuh. Lah Abi ngelakuin nggak dulu waktu masih ustadz? Kalau tidak, astagfirullahaladzim. Abi ini logika berpikir yang sangat sempit sekali seperti itu. Dia menyebutkan ayat-ayat yang sepotong lagi, nggak fair sekali. Bila semua naudzubillah. Kalau misalnya memang indikasi yang Abi lakukan ada ketidakwarasan, ya udah monggo. Abi mau tetap bertahan silahkan. Tapi ingat ini sudah bukan ke urusan Abi lagi karena sudah menyangkut urusan umat secara keseluruhan. Sudah pasti mengincar papa. Minta maaf sekarang, pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan ya, bulan yang penuh berkah serta penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tanggapan atau suara hati dari ketiga anak Saifuddin Ibrahim ya. Walaupun sampai saat ini Saifuddin Ibrahim belum balik ke Indonesia dan juga belum diamankan oleh pihak berwajib ya. Tapi setidaknya apa yang disampaikan oleh ketiga anak Saifuddin Ibrahim ini bisa didengar oleh Saifuddin sendiri ya. Karena ini adalah suara hati dari ketiga anaknya yang masih berpikiran jernih ya serta berpandangan luas terhadap permasalahan yang sedang menimpa Saifuddin Ibrahim ini, dan tentu ketiga anaknya bisa bersikap objektif untuk melihat kasus Saifuddin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, bagaimana tanggapan serta himbauan dari ketiga anaknya terhadap sang bapaknya sendiri, kita akan dengarkan bersama ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan kita dukung juga channel Islam lainnya untuk terus membentuk umat dari upaya pemurtadan. Dan kenapa aku benci sekali dengan Mamat? Dia membuat undang-undang untuk membunuh orang yang lain dari agama dia. Nah, inilah yang akan saya kupas nanti. Baru setelah itu saya serahkan diri. Serahkan diri kepada Tuhan. Kita sedih ya, walaupun kita kemudian bersedih, tentu ayah tercinta masuk
Kristen, orang yang ngerawat kami, mencintai kami waktu kecil itu masuk Kristen. Tapi secara legalitas hak hukum ya di Indonesia ya itu hak beliau. Tetapi bukan menjadi hak beliau lagi kalau urusannya menghina agama Islam seperti itu. Nah, metode menghina-menghina ini kok malah menjadikan kami itu semakin nggak yakin gitu loh dengan apa yang Habib peluk gitu loh. Padahal ya malah jadi apa sih bumerang sendiri sih buat Abi gitu. Bukannya kita malah percaya, malah tambah kayak kok gitu sih, kok harus gitu gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata Allah mudahkan untuk kita bertiga untuk tetap menjaga keimanan sesuai dengan wasiat daripada umi kita. Ya, tamengnya kalau misalnya waktu masih kecil tentu adalah larangan umi ya. Itu tameng. Walaupun kita kemudian tidak mendalami dalil-dalil kenapa harus mempertahankan keimanan. Nah, kemudian kita kuliah, kemudian sampai saya sendiri sudah berkeluarga ya. Ini alhamdulillah kemudahan untuk mendapatkan ilmu itu Allah berikan kepada. Jadi saya bilang nikmat-nikmat yang kemudian utama itulah nikmat keimanan. Seperti itu. Jadi tolak ukurnya di situ, alhamdulillah seperti itu. Saya pikir kurang lebih seperti itu ya. Tentu harapan Abi bertobat ya. Jadi insya Allah, walaupun memang kesempatannya itu walaupun cuma 1%, selama ia masih hidup, berarti memang itu Allah masih sayang sama ayah saya. Jadi dikasih peringatan, udah nggak tahu berapa peringatan yang Allah berikan ke ayah saya, tapi itu bentuk kasih sayang Allah sebelum ada yang jemput ayah saya gitu. Jadi ini adalah tanda kasih sayang Allah. Jadi tolong untuk mungkin ayah saya lihat kami bertiga ya, kemungkinan ya. Jadi apa tolong menyerah sekarang. Gimana Dam? Ya, kalau mengenai hidayah bukan saya yang menentukan ya. Namun pastinya sudah jadi harapan untuk kita bertiga. Ya selama masih hidup, kesempatan masih ada. Bahkan sampai sekarang. Saya berharap Abi ya menghadapi apa yang sudah dia katakan dan ya sesuai harapan kita untuk mendapat hidayah. Saya pikir gini ya, Abi ini kita nggak tahu circle-nya ya, circle-nya, tetapi dengan mengetahui circle artinya kan mengetahui apa yang bakal dia bertindak seperti apa, ngomong seperti apa. Misal ada seseorang circle-nya ngomongin tentang gibah, ya udah isi kepalanya ya gibah juga. Sebaliknya dengan orang yang circle-nya orang-orang soleh ya dia akan membahas tentang kehidupan, bagaimana beribadah, lebih nikmat kepada Allah itu bagaimana, itu kan seperti itu. Kalau yang kulihat Abi berarti ya apa yang buah pikirannya hari ini adalah berdasarkan apa yang kemudian dia dapatkan selama ini gitu, circle-nya Abi seperti itu. Cuman sekali lagi ya artinya saya cuma bisa berdoa kepada Allah, karena kalau misalnya kita kemudian memaksa tentu kita la ikrah fiddin, seperti tidak ada pemaksaan dalam beragama, dan Abi pun tahu pasti ayat ini katanya mantan ustadz gitu. Dan akhirnya tuduhan-tuduhan Abi ini ya semuanya itu sangat bisa dibantah gitu kan. Apa yang sih Abi serang paling surat Al-Baqarah ayat 191, kemudian Quran surat Muhammad ayat 4, dan semua ini tuh sengaja sekali dipotong oleh Abi seperti itu. Seperti waktu hum haitsu sakiftumuhum, bunuhlah saja di mana saja kamu jumpai mereka. Nah, padahal ayatnya panjang dan ayat sebelumnya tidak dibaca. Padahal ayat tersebut ayat sebelumnya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ingat, berarti perintah Allah adalah kemudian orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kalau misalnya tidak memerangi, boleh diperangi nggak? Enggak. Kalau mereka tidak memerangi kita, boleh diperangi tidak? Tidak. Nggak boleh. Kemudian di ayat tersebut dijelaskan tidak boleh melampaui batas. Artinya apa? Ya berperang yang fair itu hanya saya saksikan ketika kisah di Sayyidina Umar bin Khattab ya. Saat itu saya mengingat kisah di mana perintah untuk tidak menghancurkan bangunan, hewan-hewan ternak, wanita menyusui, wanita hamil, anak-anak itu nggak boleh sama sekali, karena nggak ada urusannya sama sekali gitu. Dan artinya apa? Tidak boleh melampaui batas, itu yang maksudnya seperti itu.
Jadi ada adab-adabnya gitu, dan nggak boleh berperang kalau tidak diperangi. Sedangkan tuduhan Abi apa coba? Ini adalah agama satu-satunya yang memperbolehkan membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Nah sekarang kayak gini, ini aduh astagfirullahaladzim. Coba sekarang bayangin, beliau itu mantan ustadz. Ya kan, mantan ustadz artinya konsekuensi setiap muslim adalah udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Artinya setiap syariat yang kita laksanakan dengan sekuat kemampuan kita. Kalau misalnya Abi berpikir bahwasanya Islam itu adalah agama teroris, kemudian dia udah dulu ustadz, ya kan, harusnya dia menjalankan aksi terorisme dong. Nah, pertanyaannya simpel dulu, mantan ustadz. Waktu masih jadi ustadz, santri-santri Abi itu pernah diajarin cara membunuh manusia lain nggak gara-gara perbedaan keyakinan? Abi udah pernah bunuh itu belum non-muslim saat itu? Kan perintahnya Quran. Dan itu pun sudah mendalami Islam. Iya kan? Lah terus anaknya ini pernah nggak diajarin bunuh non-muslim nggak? Aku aja nggak pernah diajarin. Pernah nggak bang? Aku aja nggak pernah pegang senjata, nggak pernah loh. Lah artinya apa? Kalau misalnya kita tanya seperti itu kepada Abi jawabnya enggak, ya berarti kan Islam memang tidak mengajarkan itu. Waktu dia ustadz, udkhul fisil kafah, ya udah. Kalau misalnya memang Islam itu syariatnya membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, ya berarti syariat Islam bunuh. Lah Abi ngelakuin nggak dulu waktu masih ustadz? Kalau tidak, berarti sini sudah jelas, nggak usah debat. Berarti memang Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau misalnya jawabannya Abi tadi, pertanyaan tadi ya, apa sudah pernah bunuh orang non-muslim, apakah ngajarin saling-salingnya non-muslim, apakah mengajarkan anak-anaknya ini, anak-anak kandung ini membunuh dan cara-cara membunuh orang non-muslim? Terus Abi jawabnya iya. Ya udah lapor polisi membunuh orang. Nah, artinya astagfirullahalazim. Abi ini logika berpikir yang sangat sempit sekali seperti itu. Ini Sadam insya Allah udah menggunakan kata yang paling beradab loh Bi, kalau Abi nonton video ini. Gak usah jauh-jauh diperumpamakan dengan apa. Ketika dulu. Ketika dulu. Berarti Abi suka bunuhin non-muslim gitu. Kalau misalnya Abi nuduh itu orang Islam itu adalah orang yang bunuh. Sadam ini bekerja, teman non-muslimnya banyak loh gitu. Artinya terus apakah Sadam kemudian habis baca surat Al-Baqarah ayat 191 terus nusukin orang jeb-jeb kayak gini? Ya kan enggak. Seperti itu. Bahkan bermuamalah dengan mereka seperti itu, gak ada masalah. Dan ini kalau misalnya muamalah kita jelek terhadap sama manusia, hablum minallah kita kalau hablum minanas kita juga nggak bagus. Sedangkan hablum minanas ini adalah sesuatu yang dinilai di mata Allah betapa baiknya hubungan kita antar manusia seperti itu. Nah ini kok Abi mencoba mencuci otak orang-orang bahwasanya Islam harus ditinggalkan, harus dihapuskan seperti itu. Saya nggak perlulah nyerang balik Abi. Lawang Islam aja sudah mengajarkan betapa kemudian membunuh satu orang itu sama dengan membunuh 1000 orang. Kenapa Abi nggak nyebutkan itu? Betapa kemudian di dalam suatu hadis Rasulullah menyuruh melindungi ya orang-orang yang berpemahaman lain, Nasoro, Yahudi dan Majus. Kalau misalnya ada yang kemudian menganiaya mereka adalah musuh saya, seperti itu. Mengapa kemudian hal-hal seperti ini ya Rasul melindungi orang Yahudi, Nasoro? Kenapa tidak disebutkan? Gitu. Dia menyebutkan ayat-ayat yang sepotong lagi, nggak fair sekali. Bila semua naudzubillah. Seperti itu. Dan Abi tuh pasti paham lah ini. Iya, kayaknya cuma nerusin ayat aja yang udah dibaca gitu. Maksudnya ngapain sih gitu loh. Kurang kerjaan banget lah bahasannya gitulah. Kita tuh bertiga tuh berat ya Mbak, serius. Ini bapak dewek bahasannya bahasa Jawa gitu. Bapaknya sendiri ngasih sayang kita ya, minta uang habis jajan kita minta ke dia. Ini kan sesuatu yang kalau misalnya netizen mau bilang ini sepele, keterlaluan, serius. Ini tuh hubungan anak bapak ini. Ini anak bapak, itu artinya yang kemudian dirawat. Maksudnya kemudian dia memutuskan seperti ini tuh gonjang-ganjingnya luar biasa. Memang kalau misalnya antum bilang yang di netizen itu, wah yang maha benar lah, saya bilang. Aduh, subhanallah. Mereka bilang kayak gini, harus lebih cinta Allah daripada Rasul. Ya pun saya hafal ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum
wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya memang perbandingan cinta kita kepada orang tua dengan cinta kita kepada Allah itu aja sudah bukan perbandingan gitu loh. Itu udah Jauh. ya, mutlak. Kita cinta Allah tuh mutlak seperti itu. Cuman memang kehadiran cinta itu kan memang berasal dari Allah gitu. Adapun kemudian seorang yang kemudian dia membenci Allah, ya artinya memang kita sebagai anak pasti sudah berusaha kok gitu. Insya Allah tuh udah berusaha gitu kan. Ada yang bilang mentalnya lembek lah apa, wah memang mantap ya kalau netizen berkomentar kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang ngomentarin ya mereka yang Bertanggung jawab ya. bertanggung jawab di hadapan Allah lah. ya kita mau bagaimana, itu kan digital. Terus. Kayak Abi juga, video Abi sudah tersebar di WhatsApp juga, kita mau apa? Kita ya fokus ibadah sendiri gitu. Paham. Dan bahkan sampai ada yang bilang, kenapa pendeta Saifuddin Ibrahim itu sampai seperti ini? Apakah beliau tuh nggak waras? Sampai ada yang bilang kayak gitu. Tanggapan anak-anaknya gimana? Ya, apa gini, sebagai anak itu tuh kita memang subjektif ya. Namanya anak bapak gitu kan. Tetapi artinya kalau misalnya udah di ranah ini aku harus objektif. Objektif itu artinya menyampingkan hubungan-hubungan itu dan fokus terhadap masalah kayak gitu. Kalau misalnya memang indikasi yang Abi lakukan ada ketidakwarasan, ya udah monggo. Seperti itu. Itu kan namanya objektif. Tapi kalau misalnya nggak objektif alias subjektif, ya misalnya bapak saya udah ngelakuin salah, tak bela-bela, ya kan? Bapak mau ngedan, orang kok, ya kan nggak kayak gitu. Kalau kita fair, ya objektif. Artinya, insya Allah kalau misalnya kita berfokus pada masalah, ya kita kesampingkan. Itu subjek itu siapa sih? Maksudnya terlepas daripada siapapun dia, ya kita harus seadil-adilnya, objektif. Kalau misalnya memang seperti itu, ya tidak ada hard feeling alias sakit hati itu. Tapi sampai saat ini pun hubungan antara bapak dan anak ini masih dekat ya? Atau gimana? Ini malah tinggal serumah. Oh. Kan kalau sekarang kan bapak lagi ada di Amerika katanya. Bi, nanya Abi nih yang serumah nih, Bi. Ya sebenarnya saya ini sekarang itu tinggal serumah sama Abi. Itu ya sebenarnya karena dari kerja di Tanah Abang gitu kan, pengen lanjut kuliah gitu. Nah habis itu ya sementara gitu kan, tinggal ya kan bapak sendiri gitu kan, ya kenapa enggak gitu kan. Ya ada banyak masalah gitu lah waktu corona ini kan. Nah, habis itu ya bla 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 bla, tiba-tiba ya Abi di Amerika ada kasus ini. Ya kan otomatis saya bingung. Ini juga ada adik-adik juga. Saya kan Adik sambung. Kita ini dari punya adik sambung. Dari ibu sambung. Ada Oh, 3. berarti pendeta Saifuddin Ibrahim ini menikah lagi setelah Iya, Umi. Ya, udah menikah, lalu punya anak juga, 3 cewek semua. cewek. Jadi ya secara Banyak ya. ya saudaranya Masih kecil-kecil? Iya, masih kecil. masih kecil. Di situ ya tugas saya sebagai kakak ya, terlepas dari apapun itu ya secara kemanusiaan ya saya jaga. Insya Allah, Dam. Nggak ada yang sia-sia gitu dari apa yang kita lakukan demi kebaikan. Kan kita kan harus fokus, permasalahannya ini di siapa? Di Abi kan. Ya udah Abi. Kalau misalnya terlepas dari Abi punya anak, kemudian ya kita secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan mereka, ya kita ma'ruf, perlakukan dengan baik. Seperti itu perintah Allah. Makanya kadang-kadang saya pernah di suatu pembahasan kajian itu, Islam itu tidak kenal toleransi. Waduh, saya kaget dong sama ustadznya kan. Oh gitu, Ustadz. Ya bagaimana bisa disebut toleransi? Orang kita itu untuk kemudian memperlakukan mereka dengan baik, dengan hikmat, dengan dengan ma'ruf, itu perintah Allah gitu loh. Jadi bukan kayak kalau toleransi kan saya punya pemikiran, udah saya ngalah dulu deh sama pemikiran saya kan. Ini enggak, ini memang sudah perintah gitu loh. Jadi sebenarnya Islam itu, kata ustadznya itu, udah nggak kenal toleransi kayak gitu. Jadi artinya memang memperlakukan orang yang kemudian
sebutan halusnya adalah orang non muslim, itu memang harus baik seperti itu. Dan itu sudah diperintahkan. Perintah, jadi bukan toleransi lagi. Bukan karena toleransi gitu. Gimana sih gitu. Jadi aku semakin terpukau sekali dengan konsep seperti ini dalam Islam seperti itu. Kita itu mencoba mendekati Abias, pengen ini tadi mengubah konsep pendekatan ya. Kan kemarin bahas-bahas video ya, Dap, ya. Iya. Malah marah, ya udah kita deket aja deh. Deketin dalam arti saya mau beradab sama Abi seperti itu. Malah dia yang menjauh. Malah dia ke Amerika ya. Ada berita nggak kapan mau balik lagi ke Indonesia? Dari anak-anaknya mungkin. Abi nggak ngomong apa-apa, serius dah. Terus kita juga nanya juga apa sih, mau kepo gitu. Mungkin kangen sama Abi pengen pulang ke Indonesia gitu. Nggak ada kabar kalau itu. Belum ada kabar ya. Bicara masalah kangen, beliau itu gimana ya? Memang kalau misalnya bicara masalah agama itu pedes banget di kuping anak-anak. Cuman kalau misalnya di satu sih waktu kita kumpul, itu orangnya humoris, lucu, gitu loh. Tapi ingat, netizen ini saya ngomong ini bukan karena belain, terus salah paham lagi. Kemarin beritanya Bang Fikri gimana? Kenapa? Beritanya Bang Fikri. Bang Fikri ya. Bang Fikri ini kan ada nama Khomeininya. Dikira Abi itu Syi'i gitu kan, antek-antek Syi'i, padahal Abi itu sebenarnya dalam kehidupannya Syi'i aja nggak pernah gitu loh. Nggak ada hubungannya, Pak. Tahun 90-an, Bapak lahir 90-an ya, itu fakta saat itu adalah orang tuh masih tabu masalah Syiah gitu ya. Jadi ketika itu dikenal sebagai pahlawan revolusioner, diberikan ada Bang Fikri itu namanya Khomeini dulu, tapi sekarang namanya ganti ya Bang ya. Bang Fikri bawa KTP. Nah, tapi di KTP ini tulisannya Murteza Muhammad Fikri. Sudah ganti, cuman Abi gitulah biar tambah sensasi kan. Ya udah Fikri Khomeini. Nah, inilah. Dipanggil aja di mana-mana Fikri Khomeini. Betul. Makanya ya udah. Nah, kita marah betul, marah. Marah itu betul. Kami pun marah sekali, sudah respect itu sudah hilang sama Abi itu. Terkait yang kasus seperti ini, karena ini berat sekali. Cuman kan kita menyampaikan pandangan-pandangan kita terdahulu seperti itu. Ya andai pun kita fair, Abi mau tetap bertahan silahkan. Tapi ingat ini sudah bukan ke urusan Abi lagi, karena sudah menyangkut urusan umat secara keseluruhan. Seperti itu, bertanggung jawab. Kalau misalnya kemarin ustadz bilang, waktu kemarin saya masuk TV One ada yang bilang kayak gitulah, kayaknya sepertinya ada yang Pak Profnya nyampaikan ini tuh daerah yang susah sebenarnya, nggak bisa dihukum juga gitu. Oh iya. Ya kalau misalnya seperti itu ya sudah. Kalau misalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan di dunia, demi Allah saya percaya dengan apa yang kemudian Allah kebermahakuasaannya ya. Kalau tidak dipertanggungjawabkan di dunia, pasti akhirat adalah tempat pertanggungjawaban seadil-adilnya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan ketiga orang anak Saifuddin Ibrahim ya. Dan kita sebagai sesama umat muslim tentu mengucap syukur, alhamdulillah ya, atas sikap yang ditunjukkan oleh ketiga orang anaknya ini yang mengedepankan keobjektifan dalam menilai atau melihat suatu permasalahan, apalagi ini adalah orang tuanya sendiri ya, dan mereka masih mampu berpikiran jernih melihat hal ini, sehingga tidak berpihak kepada bapaknya sendiri ya, walaupun mereka tentu secara hubungan darah tidak terpisahkan ya, tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh ketiga anaknya tadi, apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini jelas sudah menyalahi norma sosial di tengah masyarakat ya, serta kerukunan antar umat beragama, karena selalu menista agama Islam ya. Jadi kita berharap InsyaAllah apa yang disampaikan oleh ketiga putra dari Saifuddin Ibrahim ini dapat didengar
oleh Saifuddin Ibrahim, suara hati mereka ya, dan kita juga berharap supaya Saifuddin Ibrahim ini mendengarkan suara hatinya sendiri, dan saya yakin hati nuraninya sebenarnya menolak apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, karena jelas-jelas sudah menyakiti hati umat Islam, bukan saja di Indonesia ya, tetapi ini adalah seluruh umat Islam di dunia. Dan kalaupun Saifuddin Ibrahim ini tidak tertangkap dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, tentu kita sebagai umat Muslim yakin dan percaya bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap diterima oleh Saifuddin Ibrahim ya, karena sudah menista Islam.